Selamat siang, Bapak dan Ibu. Ini apa sih? Ibu, ibu. Selamat siang, Bu Dini. Jadi, kali ini tuh kita bakal presentasiin atau em, mempresentasikan dari proyek usaha. Sorry. Selamat siang, Bu Dini. Jadi, kali ini tuh kita akan mempresentasikan untuk ide final proyek teori graf kami dari kelompok 3 atau kelompok dengan judul paket optimasi rute pengiriman multipoint berbasis algoritma traveling salesman problem atau TSP untuk efisiensi logistik modern. Nah, jadi sebelum masuk ke detail pembahasannya, perkenalkan gimana? Oke, perkenalkan tim di balik pengembangan paket. Pertama ada rekan saya, Mo. Pada sekarang Tafairan, NRP 004. Vincent Valentino, NRP 016. Dan saya sendiri Katrina Aprilia Harlina, NFP 504251112. Kami bertiga bekerja sama dalam merancang konsep algoritma hingga visualisasi sistemnya. Jadi kita masuk ke bagian tujuan dan sorry, ini akan dijelaskan oleh teman saya tentu. Oke, sebelum itu kita akan bahas ke latar belakang, di mana kita melihat bahwa pasar belanja online di Indonesia itu terus bertumbuh. Yang seperti data yang diberikan oleh Google, Temasek, Bain Company tentang Indonesia, itu dinyatakan bahwa pasar e-commerce Indonesia sudah diproyeksikan mencapai 140 billion USD pada tahun 2030. Ini menandakan bahwa Indonesia ini sedang berkembang. Dan kita bisa melihat buktinya bahwa dengan dilihat dengan pengiriman paketnya, yang di mana pada tahun 2020 itu sendiri oleh Momentum Works dilihat bahwa terdapat pengembangan yang cukup signifikan dari tiga kurir yang terbesar di Indonesia yaitu JNT, JNE, dan Si Cepat. Yang di mana ini pertumbuhan belanja online meningkatkan kebutuhan pengiriman paket harian. Dan data oleh Populix juga menyatakan bahwa 2 dari 5 mengakui menggunakan jasa pengiriman paket 2 sampai 3 kali sebulan. Namun, ada yang problemnya yaitu last mile delivery masih mahal dan tidak efisien. Last mile delivery dapat didefinisikan sebagai tahap terakhir dalam supply chain, yaitu pengangkutan barang dari distribusi lokal langsung ke tujuan akhir, atau yaitu berupa rumah konsumen atau alamat bisnis. Di sini, data menunjukkan bahwa 61% perusahaan logistik menilai last mile delivery sebagai tahap yang paling tidak efisien, dan 53% dari total biaya logistik berasal dari last mile delivery. Nah, di sini kita bertanya, mengapa dua hal ini bisa terjadi? Karena satu, harus berputar mencari alamat, dan kedua, kompleksitas mengelola banyak titik, memboros banyak BBM, sehingga meningkatkan biaya. Solusinya kita apa? Yaitu TSP Based Route Optimization App. Oke, baik. Sekarang tuh kita masuk ke bagian dari tujuan dan manfaat dari sistem CatCat Paket ini sendiri. Jadi, seperti yang tertera di slide, CatCat Paket itu sebagai web application yang berfokus pada optimasi rute pengiriman barang. Dengan cara kerjanya itu untuk memproses data alamat paket yang diinput, lalu menghitung jarak antar lokasi untuk menentukan urutan rute terpendek yang paling efisien, lalu integrasi algoritma TSP dan Google Maps. Nah, berdasarkan masalah yang ada, kita itu fokus ke 3 tujuan utama yang ingin dicapai. Yang pertama itu adalah mengoptimalkan rute pengiriman menggunakan pendekatan TSP untuk mencari sirkuit terpendek agar kurir tidak perlu memutar di area yang sama. Kedua, adalah mengurangi total jarak tempuh yang harus dilalui oleh kurir saat membawa banyak paket sekaligus dalam sekali jalan. Dan yang ketiga adalah menentukan urutan alamat secara otomatis yang langsung terintegrasi dengan Google Maps. Jadi kurir nggak perlu lagi nyusun secara manual. Nah, melalui tujuan-tujuan tadi, implementasi CatCat paket ini diharapkan mampu untuk mencapai 3 hal manfaat nyata di lapangan, yaitu seperti menghemat waktu pengiriman, biar paket itu bisa sampai ke tangan konsumen dengan jauh lebih cepat. Terus ngurangin biaya bahan bakarnya, karena jarak tempuh yang terpangkas otomatis akan menekan pengeluaran bensin secara signifikan, yang dimana nanti akan ada dalam fitur kami. Lalu meningkatkan produktivitas kurir karena alur kerja mereka bakal jauh lebih terstruktur dan efisien. Nah, jadi mungkin sekian penjelasan mengenai tujuan dan manfaat dari Cricut Paket. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu alur sistem keket paket atau berupa flowchart, di mana kita mulai dengan kurir menginput alamat berdasarkan dan juga nama penerima. Selain itu, kita akan menggunakan OpenStreetMap untuk mengambil koordinat GPS kurir terkini, dan kita akan menghitung jarak atau waktu antar semua koordinat tersebut. Kemudian kita akan jalankan algoritma TSP, yang di mana dia akan menampilkan urutan-urutan rute terbaik di peta. Selain itu, kurir akan menekan tombol mulai navigasi yang akan langsung membuka Google Maps via URL navigation. Setelah itu, setelah dia sampai ke tujuan yang diinginkan, kurir akan menekan tombol selesai antar. Jika dia tanya, kemudian dia akan bertanya apakah masih ada paket,
Kalau misalnya iya, maka dia akan berulang lagi sampai paketnya habis. Kalau misalnya paketnya habis, dia akan tampilkan summary perjalanan. Dan setelah itu, sistem kita sudah berakhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi eh, kami memodelkan permasalahan distribusi ini menjadi sebuah graf. Graf di mana node-node atau titik-titik pada graf merupakan alamat-alamat paket yang ada. Sedangkan edge-nya merupakan jalan atau rute jalan yang ada di dunia nyata, baik itu tol ataupun jalan raya. Kemudian kami, oke mungkin next dulu. Nah, mungkin untuk aplikasi kita langsung saja ke aplikasinya terlebih dahulu. Oh, iya, betul. Oh iya benar. Ini masih benar. Kamu tahu pentingnya apa? Oke benar. Oke, baik. Sekarang kita mulai dari halaman pertama aplikasi kami yaitu daftar paket. Di layar di halaman ini kita terdapat daftar antrian paket yang merupakan paket-paket yang sudah di list. Kemudian juga ada pilihan kendaraan untuk bagi kurir, apakah akan mengantar menggunakan sepeda motor, menggunakan mobil ataupun truk. Kemudian kita juga bisa menambahkan alamat baru. Mungkin kita misal mau tambahkan Pak Vincent eh, dengan alamatnya di ITS ya, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, kita bisa menambahkan alamat Pak Vincent ke dalam antrian daftar paket. Nah, kemudian kita beralih ke peta rute. Nah, tetapi peta rute ini tidak dapat langsung muncul karena kita harus mengoptimalkan rute perjalanan kita dulu. Nah, ketika melakukan optimalisasi, maka kita akan di backbone itu akan melakukan perhitungan TSP sehingga membuat rute terbaik. Nah, bisa dilihat di sini urutan yang sudah optimalisasi. Nah, kemudian kita cek ke peta rute. Nah, di sini ada bentuk graf yang ada. Ya, jadi dari awal depot, kemudian ke alamat-alamat paket, kemudian nanti eh, setelah selesai bakal kembali lagi ke depot. Nah, di sini kurir bisa memencet tombol mulai navigasi, yang mana akan langsung mengarahkan kurir ke alamat yang dituju, dan juga kemudian langsung bisa memulai perjalanan. Nah, kemudian ketika kurir sudah sampai di alamat dan sudah mengantarkan paketnya, kita akan klik selesai antar atau terkirim. Yang mana ketika kita klik selesai antar atau kirim, aplikasi kita akan secara otomatis mengoptimalkan rute kembali, eh, menyesuaikan dengan titik terakhir eh, dari kurir. Nah, bisa dilihat bahwa paket selanjutnya yang akan diantarkan adalah ke Bapak Agus Priyono dan seterusnya. Nah, setelah kurir mengantarkan semua paketnya, maka kita bisa membuka ringkasan, yaitu ada terdapat jarak dihemat, bensin dihemat, waktu efisien, dan lain sebagainya. Nah, dari mana angka-angka ini berasal? Nah, jadi ketika awal daftar paket itu belum dioptimalkan, itu sebenarnya aplikasi kami sudah menghitung jaraknya kalau misal rutenya itu sesuai urutan paket yang diinput. Nah, kemudian aplikasi kami akan membandingkan eh, jarak rute awal yang belum disorting, belum dioptimalkan dengan eh, Itu yang sudah di rute yang sudah dioptimalkan. Kemudian kami membandingkan jaraknya, lalu dapatlah hasil bensin dihemat, yang mana bensinnya dari jumlah eh, jumlah kilometer per liter dikalikan dengan jumlah jaraknya seperti itu. Kemudian juga waktu efisien juga kurang lebih sama membandingkan waktu total awal dengan total waktu yang sudah diefisienkan dan juga total jarak dan juga estimasi waktu. Baik, mungkin itu dari demo aplikasinya.
No. Habis itu tantangannya itu. Nah, jadi seperti yang saya sudah sebutkan, masalah logistik ini kita modelkan sebagai weighted graph dengan algoritma Hamilton Cycle atau TSP, yang mana kurir berangkat dari depot, mengunjungi semua lokasi tepat satu kali, kemudian kembali lagi ke depot. Lalu bobot dari setiap edge itu merepresentasikan jarak berkendara nyata atau actual driving distance yang ditarik menggunakan OSRM API, yang mana dari diambil dari eh, jalan-jalan raya yang ada di dunia nyata. Kemudian dari OSRM API akan membuat complete graph, kemudian baru dieksekusi menggunakan routing server dari Google Earth Tools untuk menghasilkan rute dengan total bobot terkecil. Nah, kemudian untuk teks-teksnya, kami menggunakan Streamlit dan Volume untuk interface dan map. Walaupun eh, kami menggunakan Streamlit, tapi aplikasi kami bisa di-deploy ke mobile, yaitu dengan Ini adalah tampilan HP. Mungkin nanti saya akan edit biar kelihatan munculnya di sini. Tapi ini bisa aplikasi kami bisa muncul di HP. Nah, kemudian untuk routing API-nya kami pakai OpenStreetMap untuk mendapatkan titik-titik dan juga eh, jalur atau jalan raya yang ada di dunia nyata. Kemudian OSRM untuk eh, mengambil data estimasi waktu, jarak dan lain sebagainya dari titik satu ke semua titik yang lainnya. Kemudian Google Maps untuk direct URL link-nya tadi untuk mengarahkan ke Google Maps. Kemudian untuk optimization engine-nya kita pakai Google Earth Tool untuk algoritma TSP-nya dan juga Python untuk eh, bahasa pemrograman. Oke, tadi dari penjelasan dan dari showcase kita bisa melihat kalau Cat paket itu bukan sekedar aplikasi pemetaan, di mana ini adalah solusi konkret berbasis teori graf yang bawa efisiensi nyata bagi manajemen logistik modern dengan fungsi yaitu memangkas jarak tempuh dan juga mengotomasi penyusunan rute. Nah, jadi ini dapat menjadi tool strategis untuk menghemat waktu, menekan biaya operasional bensin, serta mempermudah kerja para kurir di era digital ini yang bisa dilihat dari fiturnya. Mungkin demikian presentasi dari kelompok Cat Paket. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak atau Ibu. Jika ada salah kata, mohon maaf.